Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Janu Hendarto akan membahas materi kuliah grafika komputer, yaitu tentang grafika dua dimensi. Setelah kita mempelajari pengantar grafika komputer, sistem grafika, yaitu media di mana gambar kita buat, lalu kita belajar primitif grafik, komponen-komponen gambar mulai dari titik, ruas, garis, lurus, kurva, fill area, dan teks. Sekarang kita siap untuk melakukan pembuatan objek grafik atau gambar grafik ini yang sebatas pada bidang, yaitu objek 2D. Pada video kali ini topik daripada grafika 2D itu meliputi dua dimensi viewing, di mana kita akan bicara tentang transformasi window to viewport. Kemudian kita lanjutkan dengan manipulasinya, yaitu transformasi geometri 2D yang meliputi translasi, rotasi, scaling, skala. Kemudian kita juga akan berbicara tentang representasi daripada transformasi dalam bentuk matriks, koordinat homogen, juga composite transformation, gabungan beberapa transformasi. Kemudian ada transformasi yang umum, yaitu transformasi affine, tapi belum kita bahas secara tuntas. Begitu juga pada video ini juga belum membahas tentang clipping dua dimensi. Baik, kita mulai dari dua dimensi viewing. Apa itu maksudnya? Intinya bagaimana cara menggambar objek 2D atau dua dimensi. Jadi 2D viewing ini merupakan mekanisme menampilkan gambar ke perangkat output atau display, di mana aplikasi grafis memungkinkan user mendefinisikan gambar, tahu bagian gambar mana yang ingin ditampilkan. Juga untuk gambar 2D, view dipilih dengan mendefinisikan sub area dari gambar. Jadi belum tentu seluruh area gambar ditampilkan. Jadi kita harus memilih nanti dari sisi window. Begitu juga kita menentukan area di dalam display, yaitu dalam bentuk viewport. Jadi bagian gambar dipetakan ke area tertentu dari koordinat perangkat yang namanya viewport. Perlu juga memotong bagian yang berada di luar area tampilan, ya, baik di luar window, otomatis jadi di luar viewport. Ini masalah clipping. Kemudian istilah window dan viewport ini perlu kita jelaskan. Window ini perjanjiannya, window itu area ya di world coordinate atau koordinat dunia nyata, tapi 2D, ya, pada kali ini yang dipilih tentunya untuk ditampilkan, di mana situ mendefinisikan apa yang ingin ditampilkan. Kita bisa berupa sistem koordinat kartesius 2D. Kemudian viewport itu area di layar, di monitor, di mana window itu akan dipetakan ke situ, gambarnya akan ditaruh di mana yang kita kendaki, gitu ya. Jadi kita juga harus mendefinisikan area di mana gambar itu mau ditampilkan, mengatur, gitu ya, dengan koordinat pojok kiri atas berapa, pojok kanan bawah berapa, seperti itu.
Kemudian window dan viewport biasanya bentuknya persegi ya, pada posisi standar itu. Persegi ya, posisinya nggak miring. Sisi persegi sejajar dengan sumbu koordinat ya, sumbu koordinat X maupun Y ya. Bentuk lain bisa berupa poligon ya, lingkaran tentunya lebih kompleks transformasinya sehingga membutuhkan waktu proses yang lebih lama ya. Kita nanti lebih cenderung mengambil window dan viewport yang bentuknya persegi sejajar dengan sumbu koordinat itu ya. Sebagai gambaran bahwa pemetaan bagian koordinat dari sebagian dari koordinat dunia yang dalam hal ini adalah koordinat 2 dimensi Cartesius real di sini. Kemudian dipetakan ke koordinat alat atau monitor, di mana tidak semua bagian monitor itu akan kita pakai untuk menampilkan view gambar yang kita kehendaki. Ini bentuknya seperti ini. Dan kalau objeknya itu adalah misalkan ya ini seperti ini, karena window-nya ditentukan tidak semuanya, maka yang di viewport otomatis sesuai yang ada di window ini ditransformasi ke viewport. Maka kita nanti akan membicarakan tentang 2 dimensi viewing transformation yang kita sebut dengan transformasi window to viewport transformation ya, atau windowing transformation. Juga bisa sebaliknya, viewport to window. Tinggal rumusnya dibalik gitu ya. Kemudian kalau kita lihat device coordinate ini YV min-nya di bawah gitu ya, YV max-nya di atas. Ini menggunakan standar seperti di GKS PIX gitu ya. Untuk saudara-saudara yang menggunakan monitor dengan koordinat 00-nya itu di kiri atas, tentunya bisa menyesuaikan ya. Yang atas ini bisa disebut sebagai YV min, yang bawah ini YV max. Kalau X-nya is okay ya. Di sini bilangan bulat, di sini real gitu ya. Bagaimana transformasinya nanti kita ikuti ya. Viewing transformation itu merubah posisi viewport itu, melihat objek dengan posisi berbeda-beda pada display area output device. Jadi kita bisa merubah posisinya, merubah ukuran viewportnya, ukuran dan proporsi dari objek yang ditampilkan tentunya ikut berubah. Kemudian dengan merubah viewport maupun merubah window sebetulnya di sini ada efek yang namanya zooming nanti. Zoom atau zooming ini memetakan window dengan ukuran yang berbeda-beda ke viewport dengan ukuran yang sama. Jadi biasanya zoom itu ada sebuah gambar dengan viewport yang sama, kemudian kita ingin melihat detail atau membesarkan bagian dari gambar yang ada di viewport itu dengan tentunya merubah window-nya. Ukuran window-nya diperkecil dengan viewport yang sama sehingga objek terlihat lebih besar ya. Jadi window semakin kecil, zoom ke bagian yang tidak nampak pada window besar, maksudnya ya bagian yang ingin kita besarkan memang. Ada selain zooming ada efek panning. Ini kita menggerakkan window berukuran tetap melewati berbagai macam objek di skin. Jadi objeknya ini di window-nya ini cukup luas, cukup banyak gitu ya.
kita bisa jalan-jalan, windownya bisa kita gerakkan ke atas ke bawah untuk melihat bagian mana yang kita tampakkan gitu ya. Jadi di bagian layar ini gambarnya bisa berbeda-beda karena windownya bergerak dengan ukuran yang sama biasanya. Sekarang kita coba untuk menentukan rumus daripada transformasi window to viewport ini. Jadi dimulai dari titik di posisi XW word window, koma YW pada window dipetakan ke posisi XV, koma YV pada viewport agar posisi relatifnya tetap sama. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau windownya titiknya di pojok kanan atas, di sini juga harus di pojok kanan atas. Nah, tentunya di sini real, di sini integer. Maka harus ada proses pembulatan nanti. Misalkan titiknya di tengah window, di sini juga harus di tengah viewport. Maka dari itu mungkin sebelum rumus transformasi ini ini mungkin gambarnya agak tidak, ya mungkin belum ideal. Yang perlu kita perhatikan sebelum kita melihat rumusnya nanti, bahwa ukuran window ini harus ya sebaiknya proporsional terhadap ukuran viewport. Misalkan windownya persegi, misalkan di sini dengan lebar 5, misalkan 5 dalam koordinat kartesius, tingginya 5 persegi ya. Di sini juga harus dibuat yang sama dengan catatan tentunya ada proses, ada faktor aspek rasio ya. Dengan kita asumsinya aspek rasionya ideal misalkan, maka lebarnya di sini misalkan 5 itu kita beri 500 titik ya lebarnya, maka tingginya juga harus 500 titik. Kenapa demikian? Ya karena supaya gambar yang ada di window ini nanti tampak di viewport akan sama, proporsional maksudnya. Jadi tidak merubah proporsi daripada gambar itu ya. Rumus ini dari mana? Rumus ini rumus perbandingan biasa. Jadi kalau kita mulai dari ini misalkan XV dikurangi XV min di sini. Ini batasnya ini maksudnya. XV dikurangi maksudnya panjang ini dibanding dibagi ya. XV max ini lebar viewport ini ke sini dibanding lebar viewport itu harus sama dengan ini XW min dibagi lebar window. Begitu juga faktor Y, YV min. Jadi kalau YV minnya di atas, nanti perhatikan. Ini kali ini sudah sama. YV min segitu ya. Jadi ini tidak terlalu masalah mau YV maxnya di bawah atau di atas. Tinggal yang dibandingkan yang mana. Kalau yang bawah ya bawah, atas ya. Ini di sini betul rumusnya YV min ini dibagi tinggi viewport itu harus sebanding atau sama dengan YW min dibagi tingginya window. Sehingga dari persamaan itu didapat rumus XV sama dengan XV min plus ini XV min dibagi SX kali SX. SX nya sudah disendirikan ya sebagai faktor skala. SX itu pengalinya ya, tadi dari situ. Maka di sini rumusnya bahwa X viewport dan Y viewport itu dicari berdasarkan YV min di viewport dan inputnya adalah XV YW. Untuk transformasi sebaliknya viewport to window kita bisa
menggantinya menjadi XW yang di sini, XW yang masuk di situ, gitu, dari persamaan yang tadi sebelumnya. Itu saya kira tentang window to viewport. Tentunya di dalam praktek window to viewport itu bisa bermacam-macam, rumusnya bisa sedikit dimodifikasi tergantung situasi daripada window dan viewportnya, begitu ya. Nanti mungkin di kesempatan lain kita akan tunjukkan itu berbagai macam bentuk yang tidak selalu bentuknya transformasi window to viewport ya. Kemudian berikutnya saya akan membahas tentang transformasi geometri 2 dimensi. Jadi transformasi ini diperlukan untuk memanipulasi gambar dalam rangka untuk membuat gambar yang lain ya, untuk mendapatkan objek yang kita kehendaki. Transformasi geometri 2D ini merupakan ya perubahan orientasi, bisa ukuran juga, dan bentuk objek didapat dengan transformasi geometris. Transformasi geometris dasar ya 3 ini yang dasar ya, translasi ya, geseran, rotasi, putaran atau scaling ya, skala, perkecilan ataupun perbesaran. Baik, 3 transformasi itu kita akan bahas satu persatu. Translasi itu pada dasarnya merupakan reposisi objek sepanjang jalur garis lurus dari satu lokasi koordinat ke koordinat selanjutnya ya. Sebuah titik misalkan ditranslasi dengan menambahkan translasi distance. Biasanya kita menggunakan TX untuk searah sumbu X dan TY untuk searah sumbu Y. Jadi misalkan XY ini kita translasi ke posisi baru, yaitu X aksen Y aksen. Tentunya rumusnya hanya sangat sederhana, yaitu X aksen sama dengan X ditambah TX, Y aksen sama dengan Y ditambah TY. Ini rumusnya. Kemudian pasangan translation distance ini, TX TY ini, faktor translasi ini disebut ya translasi vektor atau shape vektor gitu ya. Sebagai vektor bentuknya seperti ini. Kemudian dapat ditulis dalam bentuk matriks kolom atau vektor kolom ya. Yaitu bentuknya seperti ini. PX ini P aksen titik hasil daripada translasi, maka TX-nya bentuknya seperti ini. Sehingga persamaan translasinya menjadi P aksen sama dengan P ditambah T. Maaf, ini T-nya T besar ya. T besar. Kemudian terkadang ditulis dalam bentuk koordinat atau matrik baris ya, boleh seperti ini. Jadi masalah matrik baris atau kolom nanti di dalam representasi matrik mungkin akan saya jelaskan lagi. Ini sebagai dasarnya dulu, bahwa kalau matrik baris seperti ini, ada yang menggunakan matrik baris dengan alasan urutan nanti kalau kita bicara komposit transformasi yang gabungan itu urutan matriknya menjadi dari kiri ke kanan gitu ya. Sehingga beberapa orang menggunakan matrik baris, tapi di dalam sistem grafik standar GKS dan PIX itu matriksnya menggunakan vektor kolom itu ya, kolom. Seperti itu. Kemudian translation itu ya seperti bentuknya ya
hanya memindahkan objek tanpa merubah bentuk, ya, karena hanya menggeser, ya, memindah. Setiap titik ditranslasi dengan jumlah yang sama, gitu. Artinya jumlah titik hasil translasi ini ya sama. Kemudian garis lurus, setiap titik ditranslasi lalu digaris ya ulang berdasarkan titik baru, ya setiap titik, maksudnya ini ya cukup dua titik ujung saja yang dilakukan translasi lalu dibuat di garis ulang, dibuat garis lagi berdasarkan titik ujung yang baru, seperti itu. Kemudian kalau poligon cukup setiap titik ditranslasi kemudian dibentuk poligon baru, ya setiap vertex, maksudnya setiap titik-titik dari poligon kemudian dibentuk poligon baru, cukup begitu, tidak perlu kita setiap titik di dalam poligon misalnya. Nah, kalau kurva itu memindahkan titik yang mendefinisikan objek lalu dibuat kurva baru. Jadi semua titik yang pada kurva itu dilakukan translasi lalu dibuat kurva baru atau otomatis membentuk kurva baru, seperti itu. Yang kedua tentang rotation. Ini reposisi, jadi memindah posisi sepanjang jalur circular, ya seperti lingkaran pada permukaan, ya pada bidang XY dengan sudut rotasi misalkan theta dengan titik rotasi titik pusatnya misalkan X, R, Y, R sini, ya. Jadi memutar objek yang sebelumnya itu atau titiknya nanti P diputar dengan berlawanan dengan arah jarum jam theta, maka menjadi P aksen di sini. Sudut rotasinya positif berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian sudut rotasi negatif ya searah dengan jarum jam. Seperti itu. Kemudian rotasi untuk titik pusat atau pivotnya adalah titik asal, titik 0 origin ini, maka R ini jaraknya konstan, titik dari titik itu ke 0, kemudian theta posisi yang theta sudut rotasinya. Nah, misalkan ini sudut di mana posisi ini sudut dari sudut posisi angular istilahnya, titik dari horizontal terhadap sumbu X ini, maka rotasi ini apa pengaruhnya ini? Nah, tentunya nanti dari sini akan ada rumusnya, bagaimana rumus rotasi. Misalkan seperti ini, ya. Jadi dari XY kita putar menjadi X aksen, Y aksen. Yang kita akan cari rumusnya seperti apa, di mana rotasinya theta, ini misalkan sudutnya V seperti ini terhadap horizontal, maka rotasi bisa dinyatakan dengan trigonometri. Jadi dari gambar tadi maka menggunakan R cos V ditambah theta. Di mana rumusnya mungkin di SMA masih ingat, rumus trigonometri menjadi R cos min R sin. Sedangkan untuk R sin jumlahan dua sudut itu akan sama dengan R cos sin plus R sin cos, ya. Ini dari rumus trigonometri. Kemudian koordinat asal titik dalam koordinat polar X, Y itu bisa dinyatakan dalam bentuk
koordinat polar, yaitu r cos dan r sin, sudut yang terhadap tadi, angular terhadap sumbu x tadi. Kemudian disubstitusi menghasilkan rumus rotasi yang seperti ini. Jadi rumus rotasi yang seperti ini yang sudah mungkin Anda kenal, itu asalnya dari rumus trigonometri jumlah dua sudut berdasarkan gambar tadi, dan dengan substitusi tadi maka mendapatkan rumus x cos theta min y sin theta, x sin theta plus y cos theta. Kemudian dinyatakan dalam bentuk matrik, tentunya bentuknya seperti ini. Jadi cos min sin, ini matriknya tentunya kalau apa ya, sebelumnya mungkin kita lihat matriknya ada. Kalau x cos min y sin, berarti dari bentuk ini merupakan matrik kolom, nanti vektornya kolom dikalikan di sini, x y nya di bawah sini, sehingga x sin plus y, ya, y cos gitu ya. Kemudian bagaimana kalau ini adalah rumus rotasi terhadap pusatnya adalah origin atau titik asal. Kita sebut R misalkan, maka P aksen sama dengan R kali P gitu ya. P nya adalah matrik kolom tentunya. Bagaimana kalau pusatnya sembarang titik? Misalkan kita sebut XR YR di sini. Maka ini sebenarnya bisa dibawa ke origin di sini, lalu diputar di situ, kemudian dikembalikan lagi, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Jadi di sini terlihat bahwa x min xr itu sebetulnya adalah translasi ini, titik pivotnya ini atau titik pusatnya ini kita himpitkan dengan origin, maka ini rumusnya x dikurangi xr sehingga jadi 0 gitu ya. Yang maksudnya ini dihimpitkan di situ, ini kan panjangnya xr min, ini kan xr, yr. Nah, kalau titiknya ini yang dikenakan, ini adalah x, y, sehingga x ini menjadi x min xr, karena ini supaya berhimpit ini ditranslasi minus xr min yr ya, faktor translasinya, sehingga terlihat bahwa ini juga y-nya juga setelah dikalikan ini cos min sin, maka ditambah xr yr, ini ditransformasi, dikembalikan ke sana. Jadi seringkali seperti itu nanti untuk pivot atau pusat referensinya sembarang titik atau garis pun itu seolah-olah dihimpitkan, dibawa ke titik asal origin, lalu ditransformasikan dengan rumus yang ada, nah, kemudian dikembalikan seperti ini akhirnya rumusnya.